Setelah badut-badut Israel mencoba memutarbalikkan fakta terhadap apa yang terjadi di Palestina, dan inilah respon dukungan untuk saudara Palestina dari seluruh dunia. Puluhan hacker tim Israel Palestina adu serang. Ada dari Indonesia, konflik antara Palestina dan Israel mendorong kelompok-kelompok siber dari belahan dunia ikut adu serang untuk membela kedua belah pihak. Tidak hanya kelompok hacker dari masing-masing negara, kelompok hacker dari negara lain pun ikut menunjukkan solidaritasnya untuk melumpuhkan berbagai situs seperti pemerintahan, perbankan, website media online, hingga meretas teknologi pertahanan udara Israel, serta mencoba mengambil alih teknologi tersebut. Perusahaan siber Falcon Fits mencatat lebih dari 100 grup hacker ikut serta dalam peperangan siber yang sedang berlangsung antara Palestina dan Israel. Dalam cuitan yang dibagikan pada Rabu 11 Oktober, Falcon Fits merinci grup-grup hacker dunia yang turut serta dalam serangan cyber ini. Beberapa di antaranya membawa nama Indonesia. Salah satunya adalah kelompok hacker yang cukup terkenal, yaitu Anonymous. Dalam list tersebut terdapat beberapa negara mengatasnamakan Anonymous, antara lain Anonymous Rusia, Anonymous India, dan Anonymous Indonesia. Ada juga kelompok hacker lain dari Indonesia, yaitu Islamic Cyber Team Indonesia, Hacktivism Indonesia, dan Aceh About Hack World. Kelompok-kelompok hacker ini berada di kubu Palestina dan turut memerangi cyber dari Israel. Gimana menurut kalian? Auto bikin istighfar kelakuan woman yang satu ini. Woman. Ini lagi, coba bayangin, orang Palestina lagi dijajah, lagi dizolimi, dikepung, dibombardir, listrik diputus, sumber air diracun, suplai pangan dan donasi diblokir, rumah sakit dan pemukiman diruntuhkan, anak dan wanita dibunuh. Lah woman ini agak lain, berasa jadi Wonder Woman gitu loh, mentang-mentang main film Wonder Woman gitu loh. Malah galang donasi buat Israel. Israel dalam penyerangan, kami butuh support kalian. Kocak. Belum lama lu ke Indonesia yang mayoritas muslim, lu promo film, pulang-pulang lu ngajakin kami donasi ke Israel yang bunuhin saudara muslim kami. Kata dia, siapapun yang mampu dan mau berdonasi, kehidupan orang-orang ini berubah selamanya sejak kemarin. Warga Palestina kehidupannya udah berubah selamanya sejak 1917, Mbak. 100 tahun lebih. Lu kemana aja kemarin, Mbak? Mereka telah kehilangan banyak hal dan membutuhkan bantuan hanya jika Anda bisa. Link di bio. Coba kita lihat link di bionya ini. Ini apa? Iron Sword Israel. Maksudnya kita diajak donasi buat patungan beli pedangnya Israel gitu. Buat kalian yang nggak tahu ya, Gal Gadot ini selain artis, emang aslinya dia ini mantan Miss Israel. Yo, meskipun lu orang Israel, lahir di situ, gede di situ, seenggaknya punya malu lah. Dikit meskipun. Ini nggak ada malu-malunya galang donasi buat penjajah di depan umum. Mirip banget kayak kisahnya orang Yahudi yang udah diselamatin Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun. Nabi Musa udah berjibaku, bertaruh nyawa, dibantu sama Allah lewat mukjizat ngelempar tongkat jadi ular, datengin wabah, belalang, nyamuk, kodok, buaya, sampai mukjizat ngebelah lautan pakai tongkat. Pas Nabi Musa nyelamatin mereka, terus ninggalin sebentar buat berdoa sama Allah, terima kasih sama Allah, minta arahan sama Allah, dan memohon kebaikan untuk kaumnya. Nabi Musa mau ketemu Allah buat kebaikan mereka sendiri di Gunung Tursina. Mereka malah mumpung Musa gak ada nih, bikin donasi, ngumpulin harta-harta mereka buat ngebikin berhala dalam bentuk sapi emas. Bikin tandingan-tandingannya Allah yang baru kemarin nyelamatin mereka. Terus ngaku-ngaku ini sebagai Tuhannya Musa. Terus ketika ketahuan masih gak mau ngaku, masih playing victim, masih nyari banyak alasan. Woman normal aja udah sering bikin kita bingung. Ini udahlah woman Zionis pula. Apakah benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan perlawanan, tidak berperang karena lemah? Rasulullah SAW dan para sahabat ada di Mekah tidak melawan karena memang belum diperintahkan dan diizinkan untuk berperang. Kufu aidiyakum, tahan tangan kalian. Barulah kemudian setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk mereka yang diperangi itu berperang membela diri karena sesungguhnya mereka dizalimi. Rasulullah dan para sahabat kemudian mengangkat senjata, bukan karena lemah. Buktinya apa? Sepanjang sejarah, baik dalam sirah nabawiyah ataupun dalam tarikh di masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa setelahnya, kaum muslimin itu tidak pernah lebih kuat daripada musuhnya. Dalam perang Badar 313 melawan 1000, Uhud 700 melawan 3000, Khandaq sekitar hanya 3000-an melawan 10.000 lebih, Mu'tah 3000 melawan 200.000 tentara Romawi yang terlatih.
Kalau alasannya lemah, maka tidak akan pernah ada jihad di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika kelemahan itu dihitung dari sisi jumlah dan persenjataan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Lan nuqatilu bil adad wala bil udad." Kami tidak pernah diajari untuk berperang dengan menimbang jumlah dan perbekalan. Kemudian hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab tekanan musuh. Karena kalau berbicara tentang tekanan musuh, kaum muslimin ketika sudah berada di Madinah pun ditekan oleh musuh, bahkan lebih kuat lagi. Jika kaum muslimin yang ada di Palestina itu berhijrah, itu akan menjadi puncak kebahagiaan orang-orang Yahudi dan para penjajah yang ada di sana. Karena memang tujuan mereka adalah mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dan ketika mereka melawan, itu sudah menjadi fitrah dan perintah dalam agama, karena mereka dizolimi. Masalah hari ini bukan masalah tentang Palestina yang terus melawan, tetapi masalahnya adalah kita yang tidak peduli dengan mereka. Masalah hari ini bukan ketika para pejuang-pejuang itu tetap berjuang dengan segala keterbatasannya, tapi masalah sebenarnya adalah ketika pemimpin-pemimpin di dunia Islam bungkam. Mereka seperti tidak peduli lagi kepada saudara-saudaranya ada di sana. Justru ketika para pejuang di sana terus berjuang, itu untuk mempertahankan eksistensi, agar generasi demi generasi kaum muslimin tidak lupa bahwa kiblat pertama mereka sedang dijajah, Masjidil Aqsa sedang ditawan. Jika alasannya apa yang dilakukan oleh para pejuang sana tidak berimbas terhadap Israel, justru menimbulkan bencana lebih besar kepada kaum muslimin, karena Israel kemudian membalas dengan lebih membabi buta, ini juga mengada-ada. Israel itu akan tetap membantai kaum muslimin di sana, baik melawan ataupun tidak melawan. Bacalah berita bagaimana orang-orang Israel tetap melakukan penggusuran, pembantaian dan pengusiran, bahkan ketika sedang tidak ada perlawanan. Maka jika diam dibunuh, lebih baik melawan dan terbunuh dalam perlawanan. Dan kalau alasannya Israel tidak terdampak dengan adanya perlawanan itu, Anda benar-benar buta dari melihat realita. Baca berita bagaimana kerugian yang ditimpakan oleh para mujahidin sepanjang sejarah perlawanan. Kalau toh kemudian kaum muslimin juga mengalami kerugian, kemana kita dari mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah." You probably don't know that, but all the European and Western countries are actually pro-Palestine. London, Paris, Turkey, Malaysia, Egypt, White House, literally. If you don't see it, now you do. A lot of the Western media is trying to erase that from the television. If you point at any television or channel right now on TV that's trying to broadcast, you don't see these people. If you see those people, you see them as promoting terrorism, when in reality, all they're trying to do is sympathize with the casualties that have been lost in the last 24 hours. In case you're not aware, there has been more than 900 people attacked in a hospital last night. Children, daughters, doctors, everyone literally was bombed in the middle of the night. So no matter how they try to twist this around, no matter how much Western media is trying to shun away, shadow ban the information from you, it's clear, it's simple. The funny thing is that even the state of Israel themselves denied doing that. Now that is what gets me, is that they denied it and they blame it on Hamas. What, are you dumb? Palestinians have no access to water, food, military equipment, not even internet, electricity, nothing. Nothing. They are trying to twist this narrative and point it back at the Palestinians to try to give people an excuse for killing them. Like, this just doesn't make sense. This reminds us of what happened in World War and how Hitler was responsible for the death of thousands. This is major. This is an open-air prison, and it's the biggest genocide probably today.